dipersembahkan oleh Mau tampil keren dan kekinian kayak gua? Yuk ikutin gua berangkat ke tempat syuting bareng New Honda Beat. Wah, mesti buru-buru ke tempat syuting, HP malah lowbat. Mesti cari chargeran dulu. Tapi jangan kaget, New Honda Beat punya power charger. Jadi nggak perlu cari chargeran lagi. Praktis kan? Berkendara bareng New Honda Beat, bodinya ramping dan mudah dikendalikan. Jadi lebih sat-set di jalan. Soal keamanan, tenang. New Honda Beat punya secure key shutter, dijamin lebih aman. Makanya gua milih New Honda Beat. New Honda Beat, kini eranya ngebeat. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Cak Lontong di CLBK. Cak Lontong blak-blakan. Udah lama ya rasanya, baru seminggu kayak 7 hari kita nggak ketemu. Tapi ada perubahan memang, saya sekarang sudah berjiwa musisi. Musisi kiri, musisi kanan tetap punya jiwa. Karena saya ini termasuk kategori ya kalau bisa band itu band legend. Band legend itu tanpa prestasi bisa memecahkan rekor. Contohnya Kus Plus. Kus Plus itu bisa masuk muri tanpa melakukan prestasi. Tapi cukup mengganti drummer. Dulu Kus Bersaudara itu drummernya namanya Nomo Kuswoyo. Nomo Kuswoyo keluar, masuk muri. Ya kan? Gampang banget untuk sebuah band legend seperti Kus Plus untuk masuk muri, nggak perlu bikin prestasi memecahkan rekor. Cukup ganti drummer langsung masuk muri karena Nomo Kuswoyo digantikan sama muri. Nah, itulah. Bisa aja gua. Tapi bicara masalah musisi, saya benar bakat. Saya itu mohon maaf, saya kalau buka pintu pagar di rumah, saya nggak pakai kunci. Tapi saya pakai kunci C. Wah, jadi itu saking musisinya. Buka pagar aja pakai kunci C. Wah, jelasnya, Cak, bukain pagar dong. Itu. Lah ini yang biasa bukain pagar kayaknya kelihatan nih. Pak, mohon maaf Pak. Kamu dari kemarin minta maaf mulu. Saya bangun pagi saya kemalaman Pak. Jadi mohon maaf. Kamu tahu konsep hidup nggak sih? Ya, kenapa? Bangun pagi itu berarti malam sudah lewat. Ya. Berarti kamu bangun pagi apa? Kesiraman Pak. Jadi kalau nggak disiram saya nggak bangun jadinya waktu pagi gitu. Oh berarti tadi yang saya siram kamu? Iya saya. Mohon maaf Pak. Iya. Saya belum salah. Apa? Saya belum salaman. Oh iya. Mohon maaf sampai di sini ngebut saya tadi. Sampai ini hati-hati bawa di nyewa foreigner di depan. Oh pakai pengawal. Foreigner. Wah ngebut Pak. Terus? Ada polisi kan? Di depan? Di depan ada polisi. Wah, hati-hati santai dong. saya Pak. Loh kok santai gimana? Kan polisi yang ngawal saya Pak. Ngapain? Kan di depan saya. Oh dia arahnya sana juga? Iya. Bisa nggak suruh balik biar nabrak kamu? Iya nggak bisa dong. Oh, ini bintang tamu hari ini siapa Pak? Ini bintang tamu ini ya kalau sama saya dia manggilnya kakak lah. Wes. Ganteng. Loh ya jelas. Oh iya kalau kita itu nggak akan mendatangkan bintang tamu yang nggak ganteng, yang nggak keren. Ini masih muda, keren, digilai banyak wanita. Wes. Nih kalau nggak percaya, ya. Nih lihat aja nih. Ini dia. Ayah, lihat nih ayah, Superman. Ayah mau pakai baju Superman. Aku bukanlah Superman. Aku juga bisa nangis jika kekasih hatiku pergi meninggalkan aku. Ayahku selalu berkata padaku, laki-laki tak boleh nangis. Harus selalu kuat, harus selalu tangguh, harus bisa jadi tahan banting. Tapi ternyata sakitnya cinta buat aku menangis.
kalau kita lihat di terakhir ada band. Ya. Iya masih anak-anak remaja ya, 3 orang. Nah kita akan panggil salah satunya nih yang kita undang. Dari bertiga tadi, Mm-mm. bukan yang keempat ya. Jadi yang panggil ya. tadi kan aku bukanlah Superman. Iya. Jadi yang kita panggil adalah Batman. Karena dia bukan Superman. Jadi yang dipanggil Batman. Karena ada 3 Iya. tadi. Al, Al, El, Dul. Dul. Ya, Al, Al, Dul. El, Al, Dul. Nah, yang dipanggil siapa? Alnya, Dulnya, apa L-nya? Tadi kalau dia main yang ini, Iya, dia drum. penggebuk drummer. Iya, benar. Makanya kita undang, nggak usah Langsung aja. pakai lama ya. Iya, langsung biar aja. biar di acara ini ada yang enak dilihat gitu. Karena kalau dia nggak masuk-masuk, Ada yang nggak sedep enak ya, dilihat. ada yang sedep. Kita undang langsung. Inilah El Bro, selamat datang bro. Selamat datang. Kak Lontong berarti ya? Oh, Ya, panggilnya manggil Kak. Lontong. Dia kan Panggil nggak percaya, manggil Kak. Oh manggil Kak. udah tua dong ya. 11-12 ribu lah ya sama dia. Jauh 11 sama 12 ribu itu Jauh. selisihnya adalah 11.989. 89. Oh 80 Satu. 9. Ya. Tepuk tangan buat El. Tepuk tangan buat El. El, Ya, gimana kabarnya El? Sehat ya? baik, Cak. Wah, El ini namanya keren ya, walaupun panggilannya sederhana cuma L. L. Padahal nama lengkapnya adalah A B C D E F G H I J K L M. Jadi itu Panggilannya L. nama panjangnya ya. Bukan dong Pak L dia. Nama kamu itu sebenarnya L. Ahmad Jalaluddin Rumi gitu. Iya, betul. Ahmad Jalaluddin Rumi. Malah sebenarnya di antara Al Dul yang namanya nggak ada panggilan Al Dul itu aku doang, L. Jadi kan kalau Emang Al kan bapakmu? Al Ghazali. Ya, oh Ada iya, Alnya. ada Alnya. Dul Abdul Qadir Dul ada Jailani. dulnya. Kamu Aku Ahmad Jalaluddin Rumi. L. Ada si L di J A L. Jalaluddin itu. Oh, L-nya dari Ludinnya diambil L-nya, Pak. Jalal juga ada L-nya. Iya. Dua malah Jalaluddin tuh L-nya dua. L-nya LL ya. Atau L tuh diambil dari ukuran baju ya? Nggak mungkin, kan dia waktu dikasih nama masih kecil. Oh, masih Ukurannya S. masih XSS. Masih S ya. Oke. Itu kan inget jadi kayak Itu nama. filsuf, Pak. Hah? Buku. Mana? Enggak, bukan filsuf. Apa? Penyair. Penyair. Iya, Persia ya. Iya, Memang penyair dari Konya, Turki kalau nggak salah. Turki. Ya, udah pindah sekarang. Iya. Pindah kemana? Enggak dulu Turki udah Oh iya, pindah. udah Turki. Memang dari dulu Bapak terinspirasi ngasih nama kamu dari nama dia. Iya sih, jadi ayah tuh punya idola beberapa penyair dan tokoh-tokoh yang dia kagumi, makanya nama-nama anaknya semua tuh dikasih. Ada Jailani, Iya. Al-Qadir Jailani. Kayak Al tuh dari Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali. Ya. Kalau aku dari Maulana Jalaluddin Rumi. Iya. Dulu juga dari Abdul Qadir Jailani. Jailani. Jadi emang kayaknya ayah terinspirasi dari mereka dan ya mungkin doanya ayah Supaya seperti mereka. Iya, mungkin. Karena memang nama itu adalah doa yang dititipkan orang tua untuk anaknya. Tetangga Ini siapa? Sama kayak nama- Tetangga kemarin anak pertama Jailani, anak kedua Jailangkung, Pak. Oh iya, mungkin terinspirasi. Karena yang lagi ngetren kan sekarang film-film yang horor-horor itu. Ah kamu kan harusnya nama, bukan muka yang dihororin. Nah, kalau kamu memang karena darah seni dari bokap ya, kamu memang kuliahnya di Aku bisnis. kuliahnya bisnis ya. Tapi kamu lebih senang musik apa bisnis sebenarnya? Sebenarnya aku masih belum melihat bukan belum melihat ya, belum bisa menentukan ya ke arah mana. Tapi sekarang sih kayak tahun ini lebih fokus ke entertainment sih kalau tahun ini. Bisa digabung kali bisnis musik. Iya, bisa juga. Mantap tuh, Pak. Contohnya? Ya, contohnya bikin band, bikin entertainment, itu kan bisnis bikin termasuk. event atau bikin event kayak orkestra dan sebagainya. Benar. Bergerak di bidang showbiz lah. Oh selama ini nggak bergerak? Bergerak dong. Jalan, Pak, jalan. Kuliah udah selesai? Kuliah udah selesai, jurusan bisnis di London. Sebenarnya nggak ada hubungannya juga sih. Iya. Ya, cuma karena waktu itu pas zaman-zaman laki-laki muncul tuh industri musik lagi agak loyo. Jadi mungkin karena itu aku kayak wah di musik kayaknya gini-gini aja nih. Iya. Jadi mungkin tertarik bisnis karena itu. Oh. Tapi sekarang dunia musik kayaknya udah lagi asik lagi sih. Jadi masih bingung ya antara musik Berarti dan bisnis. dulu kuliah bisnis itu karena pilihan kamu sendiri atau memang diarahkan sama orang tua? Jurusan bisnis aku pilih sendiri. Kalau kota London
Itu pilihan dari Bunda. Bunda tuh nawarin pilihan kalau nggak di US atau di London. Kebetulan tim favorit bola aku Chelsea. Nah, Wes, loh sama. Loh, sama siapa? Oh, ya aku. Oh, gimana? masa? Kapan Enggak, juara? kamu enggak. Ya kapan juaranya saya nanya. Ini yang kita omongin itu Liga Inggris, Oh, iya, bukan Pak. Ghana. Bukan Ghana. Oh jadi karena dulu ke Inggris sekolah bisnis kalau ngelihat potensi musiknya gini-gini aja deh. Kemudian dia ke sekolah bisnis di London, setelah itu ngelihat bisnis ternyata gitu-gitu aja. Akhirnya balik ke yang gini-gini aja Gini tadi. sama gitu ya. Nah, kalau di hubungan keluarga nih, kamu lebih deket ke ayah atau ke bunda? Sama sih deketnya, nggak ada yang terlalu deket karena juga kita punya kesibukan masing-masing. Jadi ketemu ayah juga nggak sesering itu, ketemu bunda juga nggak sesering itu. Tapi jadi tiap ketemu tuh malah jadinya hangat banget. Jadi nggak ada yang lebih deket sih. Kangen terus gitu ya? Iya. Nah, itu tadi waktu laki-laki yang bukan Superman tadi umur berapa itu kamu? Itu tahun 2009 ya, jadi kira-kira umur 10 tahun. 2009 kamu lahir 99 ya? 99. Oh, berarti sama kayak Siapa? kamu kan? Lah iya iyalah orang dia. Karena mungkin ya dari kecil, dari umur 5-6 tahun udah terbiasa masuk ke studio musik, ngeliatin Dewa latihan. Terus kadang-kadang mungkin lagi istirahat sering main-main, jadi udah terbiasa dengan musik aja sih. Karena ya dijejelin sama ayah dari dulu untuk ke dunia musik. Tapi kamu memang diarahkan drummer? Nah Sama itu ayah? juga lucu kayaknya, dulu tuh kalau nggak salah, aku sama Al sama-sama les gitar. Terus aku nggak tahu kenapa aku nggak niat. Akhirnya jago main gitar si Al. Terus aku bisanya ngedrum, akhirnya aku ngedrum. Nah Sidul, Ya? anak sekolahan. Iya. Nah Sidul, Tukang insinyur dia, tukang insinyur. Ada lagunya itu. Apa? Anak by the way. Betawi, betul, by the nah way. Sidul nih kayaknya dulu dia, Betawi. Sidul tuh kayak pasrah aja dia. Karena Al udah gitar, aku udah ngedrum ya. Nah, akhirnya Mau dia nggak mau dia bass. berarti itu bukan pilihan terpaksa ya? Dari yang tersisa Kayak ya? diundi gitu, Pak. Karena udah kedahuluan Iya. kakak-kakaknya. Iya kan dulu kan namanya masih anak kecil kan kayak goisan kakak kan ada. Kalau sekarang sih lebih enak sih. Jadi kayak kadang-kadang kita manggung konsepnya aku kadang-kadang main gitar ke depan, kadang-kadang ke depan nyanyi. Iya. Itu mereka udah lebih bisa berkomunikasi lah. Kalau kita ngobrol keluarganya, ini seru emang ya. Seru. Tapi Ya jangan seru. ngobrol. Serumah maksudnya. Iya, tapi jangan ngobrol keluargamu deh. Jadi serem. Kita akan ngobrol lagi seputar keluarga L, keseruan apa yang ada di sana. Tetap di CLBK, Calon Dong Blak-Blakan. Ku rasa ku telah jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Sulit bagiku untuk bisa berhenti mengagumi dirinya. Dipersembahkan oleh dipersembahkan oleh Aku bukanlah Superman, aku juga bisa nangis jika kekasih hatiku pergi meninggalkan aku. Yang kekasih hatinya pergi meninggalkan, nggak usah takut karena masih ada CLBK, Calon Dong Blak-Blakan. Karena kalau ketemu musisi walaupun masih muda gini kan saya salut. Karena dulu saya memang terus terang saya pengen jadi musisi. Makanya saya banyak membaca. Buku-buku tentang Buku-buku tentang musik, Oke. baca-baca cari info. Akhirnya saya malah jadi pembaca. Bukan musik. Bapak bacanya kebanyakan. Iya. Jadi baca boleh, latihan juga. Nah itu saya lupa. Ya kalau Bapak baca aja nggak jadi pemusik. Nah, makanya saya harapkan siapa yang ingin jadi pemusik jangan kebanyakan baca. Iya. Latihan. Iya, iya, iya. Nah,
Ini sebelum kita ngobrol lagi El, ini kita sudah tanya-tanya nih pada masyarakat ya. Masyarakat. Pak. Masyarakat kota ini. Oh, masyarakat. maksudnya. Nih. Apa kata mereka tentang El? Ini dia. Gue lebih suka El Rumi karena dia kan kuliah di luar negeri kan. Satu, pendidikan buat gue, kedua gayanya dia santai, ketiga karena ganteng di antara yang lain, buat gue paling ganteng dia. El itu maco. Kalau gue jadi pacarnya El, gue suruh buru-buru dia ngelamar gue. Paling suka sama El karena dia maco, terus gue kalau jadi ceweknya bakal langsung nembak dia. Dan gue bilang, lu harus bisa kayak bapak lu. Aku suka El, abis dia maco sih gitu. Kalau misalkan gue jadi pacarnya El, gue mau minta buru-buru merit sama dia. Oh iya, buat El, gue mau nanya satu hal doang. Lu bisa nggak sih sehebat bokap lo? Andainya gue jadi pacar El, gue minta langsung dinikahin lah, ganteng kayak gitu. Takutnya digebet yang lain, apalagi dikejar-kejar cewek. Mendingan gue langsung minta nikah. Kalau gue jadi pacarnya, pasti gue tembak langsung untuk minta nikahin. Karena buat gue akan takut dia pasti dikejar-kejar sama cewek-cewek. El, bisa nggak sih lu sesukses kayak bapak lu? Dari semua tadi ada satu kesamaan yang sering disebutkan orang semuanya. Apa itu? L tuh yang paling maco, ya kan? Yang lainnya maca, Pak. Dia teh hijau. Green tea ya Green tea. jatuhnya. Ada green tea pakai susu itu. Susu. Itu kata mereka. Ya. Tapi rata-rata kalau ditanya kalau wanita itu pilihannya El maco, dan kalau pengen mereka yang nembak atau cepet diajak merit. Ya, Emang semua itu. kalau sering ketemu cewek rata-rata gitu. Enggak juga. Enggak lah. Masa ketemunya L nikahin? Iya enggak ada, Pak. Masa gitu? Karena aku gitu. Woi. Oh, kalau ketemu cowok minta dinikahin. Bukan. Kok bisa Iya, kau ketemu siapa tahu cowok? gitu. Tapi semua rata-rata maco. Nyadar gak? Ya emang gua ganteng nih, emang gua maco. Kalau saya Jangan kamu enggak, ganteng. enggak, saya nanya ke dia, ngerasa Iya. gak sih gitu? Ini sih kalau aku tuh kayak kan sering dibanding-bandingin sama Al, sama Dul, Pastilah itu sama ya. Al juga kan. Aku tuh pernah bilang kayak ini kayak John Lennon sama Paul McCartney nih. Wes, deh. Yang satu tuh ganteng manis, Hah? yang satu ganteng maco. Weh. Jadi Kalau yang manisnya Al. Al ini Iya. ganteng manis nih. Iya. Ada yang ganteng, apa tadi kamu bilang? Ganteng manis. Ganteng manis itu kalau ibaratnya si siapa tuh? Kalau tadi Al ya Ghazali. Lennon sama Paul McCartney itu loh. John Lennon. John Lennon gantengnya. Sorry, Paul McCartney, sorry. Paul McCartney gantengnya manis. Manis. Dia. Kalau Lennon ada maco-maco. Ganteng tapi maco dia, laki banget. Ini banyak, selain tadi ada yang mengatakan bahwa katanya El ini justru lebih dewasa dibanding dua saudaranya. Ada yang ngomong gitu juga nggak deh? Kamu dianggap lebih dewasa daripada Al misalnya. Menurutku sama aja dewasanya. Nggak ada yang lebih kanak-kanakan, nggak ada yang lebih dewasa. Menurutku sama-sama aja. Mungkin kalau tata bicara Sidul ya yang lebih bahasanya lebih apa? Lebih baku kali ya. Oh karena Dia tuh lebih puitis gitu. Iya, kata-katanya. karena sang pujangga dia. Oh iya. Yang kayak Pujangga. Ya itu tadi penyair. Penyair, bikin pujangga lirik-lirik gitu. gitu. Sampai di tongkrongan kita tuh saking dulu sering kalau ngomong bakunya dia dikasih julukan Apa? Gusdul. Gus Dul. Ya beneran. Ini beneran. Gus Dul. Beneran. Iya, Gus Dul. Karena saking Kan dia- ada Gus Dur, ini ada Ini Gus Dul. Gusdul. Jadi karena Iya. dia sering ngomong bijak, Gusdul. jadi Gusdul. Kamu kan punya orang tua nih, ayah bundamu itu musisi hebat. Iya kan? Merasa kebebanan nggak? Karena tadi salah satu yang tanya juga, bisa nggak kamu sehebat Sukses. bapakmu gitu kan? Ya. Itu merasa ada beban atau enggak sih buat kamu? Ya lumayan agak beban sih sebenarnya. Kalau dibilang bisa sehebat bokap atau nyokap, kalau ngebandingin di musik ya mungkin kita kalah ya. Kayak ayah tahun 92, ayah umur 19 udah bikin Dewa, umur 27 udah bikin Bintang 5, udah jual berjuta-juta kopi. Mungkin kalau dalam itu kita kalah. Dalam karir musik Dalam lah karir musik. istilahnya. Tapi kalau ngomongin, emang ayah umur 14 pernah syuting sinetron atau film? Kan nggak pernah. Nggak pernah. Tapi kita pernah. Jalurnya beda. Jalurnya berarti. beda, jadi Iya, iya. tergantung kehebatan dalam bidang apa dulu. Kayak misalkan ngomongin kuliah, aku sama ayah kuliahnya bagusan aku. Tapi makanya kehebatan dalam bidang apa dulu. Tapi kalau bidang musik sih kita mungkin mengakui kita kayaknya agak sulit untuk melewati ayah sih. Tapi pengen kan? Tapi ya pingin sih, pingin. Ya memang sesuatu ya jadi banding-banding. Nah, iya istilahnya. Wong kong ini.
Istilahnya sukses itu nggak diukur misal ini sukses di musik, anaknya juga harus musik. Iya. Bisa sukses di tempat yang lain. Nah, tapi kalau kamu sama Al sama Dul akrab ya? Akrab. Beda usia berapa sih sama Al sama Aku Dul? sama Al beda 1,5 tahun, sama Dul beda 1,5 tahun. Loh, berarti Dul sama Al 3 tahun dong bedanya. Iya kan 1,5 tahun. Nih loh Pak, nih lihat nih. Nah tuh. Nih, Loh, ini yang Dul yang tengah dong. Nih. nggak saya tanya, ini siapa nih? Itu kertas. Nggak yang dilihat itu foto atau apa tuh? Nggak, inget nggak? Ini momen apa inget nggak? Ini kalau nggak salah lagi syuting FTV deh. Ini dulu main FTV, FTV udah ya. ini inget Kayak ya. ini malah jauh sebelum laki-laki nih, jauh Oh sebelum main band tadi berarti Sebelum ya? ngeband Oh tadi. iya masih kecil. Ini mau kemana nih? Ingat nggak? Ini mau kemana? Pertanyaannya masih inget nggak? Nggak tahu. Mau sekolah apa mau piknik apa? Ini umur berapa ya? Aku lupa aku. Ini sama Udah Al. nggak usah diinget-inget. Ini portalnya masih ada nggak sih sampai sekarang? Ya nggak usah diinget-inget juga Pak. Kalau ngomong soal anak nih, kamu bangga nggak punya orang tua? Ya kemarin kan kamu nonton tuh Pesta Rakyat Iya, 2019 ya. Gimana? Apa yang kamu rasakan? Ya tentunya bangga ya karena aku juga sampai nangis melihat 70.000 orang mau untuk datang dan bayar untuk konser Ayah. Ya cukup terharu ya karena aku juga awalnya pas dibilang mau bikin DJ 70.000 orang. Emang serame itu ya Baladewa ya? Aku juga kayak mikir gitu. Ternyata Mampu nggak nih? ternyata serame itu Baladewa. Jadi kita sebelumnya pernah konser di Malaysia 2 malam per hari itu 10.000 apa 9.000 orang. 2 malam sold out. Nambah kan itu Iya kita kira dadakan ya. jangan-jangan Dewa lebih dicintai di Malaysia nih. Nah, Ternyata JIS itu merubah persepsi itu. Ternyata Jakarta ternyata lebih cinta sama Dewa 19. Tapi jangan-jangan banyak yang datang orang Malaysia. bukan Tapi Indonesia. bener juga ada banyak orang Malaysia yang datang juga. Ada juga kan? Ada juga. ada juga. Ya dari segala penjuru Pak Ternyata datang. dicintai Pak. sama kedua negara tersebut. Iya. Memang secara kultur, secara bahasa kan Mirip-mirip, dekat serumpun, jadi mudah dipahami. Tapi kamu tadi nangis karena apa? Ketika nonton itu? Pas lagi nonton kakinya keinjek. Bukan karena terharu. Bukan karena terharu Pak. Nonton. Kenapa? Jadi dipraktekin Iya, ya. lagi nonton nih. Ini lagi nonton kan nonton Pak. Dewa, Nih, gitu ya. Terus Nah, kamu kepalamu nggak dibawa? keinjek itu terus dia nangis Pak. Injak terus lagi, sakit ya? Nangis akhirnya. Karena diinjek Pak. Diinjek. Saya sakit diinjek beneran. Masalahnya itu. Karena terharu. Pak nonton sih. Bapak nggak nonton sih. Elo waktu itu maju. Oke, semaunya. Semuanya. Semuanya, Kalau Pak. semaunya kan- Mohon maaf, Pak. Semaunya. Terserah mau yang ngomong apa gitu, Ya memang Pak. ini konser demokratis ya. Terserah Nggak mau maksa, apa. kita nggak maksa. Tapi kalau apa namanya lihat seperti itu emang ya tadi kan lihat aja merinding ya. Iya, Apalagi kamu sebagai anak. Aku pun pas pulang nonton vlognya lagi pun sempet nangis lagi aku merasakan merindingnya Euforianya waktu euforianya itu itu. Dan yang aku kaget kurang lebih mungkin 10-15% yang datang itu Gen Z. Jadi kayak Yang padahal nggak hidup di zamannya. iya awalnya, itu ya. dia seumuran-umuranku mungkin di bawahku Di bawah. tapi hafal dan ikutan nyanyi, ikutan lompat-lompat. Itu yang membuat aku kayak wah berarti keren juga nih bokap gua. Legend lah. Karena
Bokap kamu itu dulu satu komplek SMA-nya Oh, iya, sama aku. Iya, iya. Dia di SMA 2, Berarti saya di SMA 5. Teman satu sekolah, Pak. Oh, enggak, satu orang. Maksudnya? Satu sekolah Maksudnya Ahmad Dhani sama Bapak teman satu sekolah. Bukan, satu orang Ahmad Dhani. Iya, apa yang ngomongnya ya? Sekelas. Oh enggak, beda SMA-nya. Dia SMA 2. Ahmad Dhani itu SMA 2, Iya. saya SMA 5, tapi satu komplek. Oh, iya. Jadi kalau kumpul bisa tembus itu ke sekolah. Aduh, Pak. Kenapa sih kelihatan buru-buru banget? Enggak, ini kan ngobrol lagi seru, tapi saya harus terpaksa ninggalin dulu nih, Pak. kemana? Ini Oh ke mau depan. pamit? Ya, mau Nanti balik lagi? ke belakang, cuman arahnya ke depan. Tapi mau... Jadi ke belakang apa ke depan? Ya, saya mau ke belakang. Tapi kan arah saya ke depan, saya bingung nih, Bentar. Pak. Jangan-jangan depan itu sana. Berarti kita ngadep belakang semuanya. Makanya, kan ada orang pamit. Permisi, Pak. Kalau sekolah nih biasanya. Iya. Permisi, Pak. Mau ke kemana? belakang. Iya Tapi sih. maju ke Ke depan. depan. Berarti belakang harus kasih pintu. Harusnya gini dong. Enggak, kamu mau pamit gak sih? Iya, mau pamit. Ada perlu bentar. Nanti balik. Balik dong, Ya, Pak. balik. Kan Bapak senang. Harusnya senang, Bapak ada temennya. Saya tunggu ya, Ya, tunggu ya, aja ya. bentar ya. Ya. Nanti saya balik ya. Oke. Nah, duluan ya. Siap, siap. Ya, Pak. Nah, tadi pemirsa CLBK udah lihat kan gua pakai motor apa? Semua pasti penasaran. Nih, motor baru gua yang selalu gua andalkan kapanpun dan dimanapun. New Honda Beat yang sekarang punya tampilan baru dan banyak pilihan warna. Warna favorit gua? Nih, warna Deluxe Black yang sekarang makin hit dengan adanya tambahan emblem merah. Hitam dipadu dengan aksen merah, mantap. Selain warna ini, banyak juga warna lainnya. Ada Deluxe Green yang warnanya viral di mana-mana. Ada CBS Red buat kamu yang suka stripping sporty. Dan ada juga New Honda Beat Street yang itu tuh tampilannya juga baru buat lo yang suka gaya street style. Desain lampunya juga sporty banget, apalagi sudah menggunakan LED. Bikin terang berkendara saat malam hari. Dan yang paling penting, ini nih, New Honda Beat ini emang paling irit. Untuk pemakaian 1 liter BBM, jarak tempuhnya sampai 60,6 kilometer. Apalagi sekarang udah ada ini nih. Nah, AHM Oil volume baru. Yang pas banget buat New Honda Beat dan New Honda Beat Street. Bikin makin efisien dan hemat. Memang satu paket ini hemat banget. Nah, buat pemirsa CLBK nih, segera datang ke dealer atau event Honda terdekat. Karena ada program kredit spesial dan hadiah jaket menarik untuk pembelian New Honda Beat periode Maret sampai April. Jadi jangan sampai kehabisan ya. Buruan, buruan. Nah, makanya kapanpun dan dimanapun New Honda Beat selalu jadi pilihan gua ketika berkendara. New Honda Beat, kini eranya ngebeat. Dipersembahkan oleh Kasihku, ini laguku hanya untuk dirimu, tanda cintaku padamu, oh sayang. Padamu, oh sayang. Bukan padamu, oh sayang. Kamu tuh makan aja, kamu mikir makan. Maaf. Pesenin dong. Pesenin. Jadi kita ngobrol lagi nih. Kamu kan sejak kecil diajarin tinju ya emang? Nggak diajarin sih, lebih tepatnya di... itu apa ya? Dijongkrokin? Bukan, dijorokin, Dijerumusin, iya. Coba sih, nih lihat Gini. tinju nih. Iya. Sama ayah? Sama ayah, diajarin sih enggak ya, langsung gitu. Tapi maksudnya? Langsung diadu aja gitu. Dia langsung Iya. Nah ini lihat nih. Lihat nih. Ya. Terus El, terus. Terus El. Terus. Terus.
Nah itu tadi sama siapa? Sama tetangga. Jadi Seusia? ini sebenarnya fakta lucu, ini tuh bukan yang pertama. Yang ini tadi ini nih. Ini umur 7 tahun, bukan yang pertama. Umur 5 tahun pernah juga diadu. Sama? Tapi beda. Iya, sama sepupu-sepupuku. Oh, sama saudara. Iya, sama saudara-saudara Dia diadu. pakai sarung tinju atau enggak? Pakai sarung tinju. terus? Ya, masih Saudara. lawan saudara-saudara. Ini udah umur 7 diadu ya sama tetangga. Sekarang udah gede masih diadu lagi enggak? Udah enggak lagi. Saya sekarang lebih diaduin, Pak. Diaduin. Diaduin sama Tapi tetangga. tinju tahu nggak? Sejak kecil juga tinju. Kalau saya bukan masalah prakteknya, tapi ilmunya saya paham tinju. Tinju gitu ya. Jadi pukulan-pukulan. Uppercut. Uppercut tuh gimana? Uppercut itu dari bawah ke atas. Oh, Itu uppercut. Jadi upper tuh arahnya, cut itu Jab, untuk... jab. Hah? Jab. Jab itu lurus ke depan. Jab itu mobil dong. Oh, jeep itu jeep. kalau jab itu untuk membongkar pertahanan lawan. Oh, Itu jab. di jab. Kalau hook. Kalau hukum biasanya ada kelebihan tanah, terus apa? itu rumah. Tapi emang, Aduh. kamu merasa nggak ada manfaatnya nggak itu? Nah, Kamu kalau jadi- aku dulu langsung praktek tanpa membaca. Nah, langsung pak. Jadi ya mungkin karena udah ada ayah kan dulu katanya suka berantem. Suka berantem. Nggak tahu gimana ayah di SMP dulu. Kan satu sejaman komplek. kan. Ya, tapi aku Sudah nggak- berantem. Ya, tapi nggak pernah berantem sama aku. Jadi takut sama aku ayahmu. Ya kan nggak ada masalah. Emang nggak ada masalah. Ini pertanyaan yang mungkin agak sulit dijawab. Agak sulit dibaca juga sih. Pak, yang bener dong Pak. Ini ketikannya jelek sih. Yang mana? Yang nomor berapa? Nomor antara 1 sama 3 itu nomor berapa ya? Apa? Antara 1 sama 3 nomor berapa ya? 2 lah. 2. Ini apa benar kamu pernah mengalami fase sulit merasa sepi padahal di keramaian? Ini kayak lagunya Chrisye. Iya. Anak jahanam. Lu Jalanan. Jalanan. Kembang metropolitan. Kumbang Nah, itu metropolitan. merasa kesepian dalam keramaian. Emang kamu pernah mengalami fase itu? Enggak pernah sih. Itu dari mana itu? Dari jalanan? Dari baca. Ini. Mungkin awal-awal pindah ke London mungkin pernah kali ya. Oh, iya. Transisi pindah ke London. Karena sendirian di sana Iya, ya. sendirian di sana terus belum kenal orang banyak dengan lingkungan baru, dengan kamar yang cuman mungkin selebar ruangan putih ini nih kamarku dulu di London. Bentuknya gini nih. Nikung-nikung. Kurang Cuman lebih kecil. Di sini kan terbiasa hidup rumah gede, di sana kecil. Kecil dan sendiri, mau apa-apa harus sendiri, mungkin Harus ngomong bahasa Inggris lagi di sana. iya, mungkin fase Tapi kalau ngomong sendiri kan nggak perlu bahasa Inggris. Iya, terus ngapain juga kalau Ya kan ngomong dia, sendiri? kadang dia bilang hidup sendiri, Iya. bisa tinggal sendiri. Iya. Ya, makanya ngomong sendiri. Kalau ngomong sendiri nggak perlu bahasa. Ya yes ya. ya yes no. Iya, yes, no, iya. Aduh. Diinget saya. Terus. Itu. Tapi kamu ngerasain itu waktu itu ya, waktu di London. Ya awal 3 bulan pertama mungkin iya, terus setelah udah mulai punya temen, mulai punya circle lah, inner circle. Asik. Mulai kenal Tapi teman-teman. teman-teman di sana itu teman-teman yang dari Indonesia kuliah di sana atau orang dari bukan Indonesia? Orang sana Ya juga beberapa di- ada orang dari Pakistan atau dari misalkan dari Bahrain, Iya. ada juga ada yang dari perkumpulan PPI, Perhimpunan Oh, iya. Pelajar Indonesia. Jadi makin banyak temen ya udah mulai kayak Udah kayak di sinilah iya, pergaulannya. kayak jadi malah kadang-kadang pas selesai kuliah tuh malah jadi kangen London. Kangen. Oh iya. Tapi kan kamu sebagai anak Indonesia di sana, Anak nomor 2 gimana sih? ya maksudnya orang Indonesia Oh, waktu iya. kuliah di London. Ini kalau yang selama ini pernah aku dengar ini benar atau enggak? Mungkin teman-teman kamu atau anak-anak Asia di sana apa sering dibully gitu mendapat perlakuan yang Di London enggak sih, karena di London itu udah multicultural banget, jadi kayak bahkan aku juga agak susah nemuin orang Inggris yang asli. Jadi isinya udah ada imigran, turis, dan pelajar, itu udah bener-bener kayak dunia, udah kayak satu dunia ngumpul di situ aja, jadi kayak emang nggak ada perbedaan. Nggak ada sama rasis sekali, apa, nggak nggak ada. sih. Ada macam-macam lah orang, banyak banget di sana. makanya wali kotanya aja orang India. Keturunan India. Keturunan India dan Keturunan. Muslim lagi kan. Terus PM-nya juga, Perdana Sekarang keturunan Menterinya India, sekarang. iya. Pas di sana kan kamu kondisinya lagi nggak jomblo kan waktu itu ya? Pas kuliah di London. 2 tahun pertama enggak, 2 tahun
dua tahun terakhir enggak, iya jomblo. Jomblo karena memang kamu mau apa? Karena ya maksudnya setelah putus kamu biar jomblo aja dulu. Ya lagi menikmati sendiri aja sih. Sekarang? Kalau sekarang? Masih juga masih. Berarti masih menikmati ya? Masih menikmati. Atau kamu jomblo aja? Biar bisa menikmati. Biar bisa menikmati. Saya kasih kamu pertanyaan cepat ya. Boleh. Tapi kamu jawabnya harus lambat. Ya percuma. Bapak nggak bisa cepet dong. Jadi jawabnya harus cepat gitu. Biar kelihatan bahwa ini pertanyaannya yang cepat. Kalau dia jawabnya cepat juga, ini pertanyaan jawabannya yang cepat. Jadi biar kelihatan pertanyaannya cepat, jawabannya boleh harus lambat. Oke. Ya, siap ya? Siap. Aku kasih pertanyaan, ini yang pilihan yang sederhana kayak tadi aja. Iya. Ini berkaitan dengan tipe wanita. Nah. Kamu suka yang cantik, pinter, atau nggak cantik, nggak pinter? Sulit. Pertanyaan apa? Biar susah. Gampang. Orang kan pilihannya cantik, tapi pinter. nggak pinter, harusnya kan gitu ya. Iya kan, harusnya gitu. Itu baru susah. Lah ini cantik, pinter atau nggak cantik, nggak pinter. Nah itu aja belum jawab, berarti kan susah ini. Bukan susah. Ini pertanyaan saking gampangnya jadi susah. Loh kan? Berarti ujung-ujungnya Ya susah. di mana-mana kalau saya ya jelas nggak cantik, nggak pinter lah, Pak. Ya kan itu menyesuaikan yang Biar mau. saya kelihatan pinter. Nggak, selain itu juga menyesuaikan yang mau. Karena yang pintar dan cantik nggak mau sama kamu. Enggak, yang serius, Pak. Bisa Serius, Pak. aja gue. Ini Kamu agak sulit. Kalau di dunia ini hanya ada Ayah Dani dan Bunda Maya. Pilih mana? Apanya? Oh iya. Pilih ayah atau bunda? Beneran sulit ini. Sulit. Saya aja mau jawab juga. Dan yang kamu nggak ditanya, nggak usah jawab. Saya aja mau jawab, saya ngerasa saya bukan Lagian anaknya. kalau aku gitu. tanyanya ke kamu bukan ayah bunda. Apa? Pak Mbok. Kok mau ditanya bukan saya gitu kan. Nggak bisa sih aku jawabnya. Nah. Nggak bisa. Kenapa? Ya memang nggak bisa. Kan ada pertanyaan harus dijawab. Kan ibarat apa ya Pak? Pepatah itu apa? Makan, ibarat Itu buah si malak bagaikan minum apa? minum buah si malakama. Makan. Kalau makan kan susah, makanya di jus dulu biar gampang. Minum. Ibarat makan buah si malakama nggak susah Pak itu Pak. Iya. Bobotnya sama di mata kamu. Iya, sama-sama 5 kilo. Bobotnya itu Pak. Nih, curhat. Kalau urusan curhat kamu pilih ke Al atau ke Dul? Sebenarnya nggak pernah curhat ke Al atau ke Dul sih. Aku lebih cenderung curhat ke temen sih. Kenapa? Karena Kamu akrab sama Al sama Dul. iya, tapi kita jarang ngomongin tentang permasalahan curhat-curhatan gitu. Sih kita lebih ke ada satu orang gitu, kita curhat ke dia gitu. Kalau sama Al sama Dul biasanya ngobrol apa nih? Ngumpul nih bertiga. Aku tuh kadang-kadang setiap weekend aku tuh ke kamar Al, masang PS, kita main PS bareng. Oke. Cuman ya nggak tahu. Bentar. Al nggak bisa masang PS. Nggak bisa. Maksudnya dipindah alatnya ke Pindahin sana. alatnya, kan aku bawa PS tuh dari Iya. kamar. Kirain dia ke Pindahin kamar Al untuk masang karena Al nggak bisa masang. Masak. untuk main bareng. Dan interaksinya pun juga nggak terlalu banyak sih. Kita sama-sama asik main game. Tapi kadang-kadang kalau gol, ya kita saling support aja kayak, kalau bisa Kal harus menang kayak. Jadi saling menyemangati. Kayaknya mereka udah bosen mau ngobrol apa ya? Karena dari dulu kumpul selama bertahun-tahun Iya. sudah banyak yang diobrolin kali Pak. Bareng-bareng mulu. Kamu tahu nggak apa yang saya rasakan? Apa nih Pak? Ayo, malas ngobrol sama kamu. Kenapa Pak? Dari dulu kumpul. Ngumpul mulu ya. Oh itu penyebab Bapak pendiam sama saya itu. Ya itu. Oh, makanya kan aku sering ke kamarmu kan, aku pasang tenda biar kamu nggak keluar. Ketika nanti aku sudah menjadi orang yang berhasil, aku ingin dunia tahu bahwa mereka berdua adalah orang yang paling berjasa dalam hidupku. Tulis El Rumi pada akun Instagramnya. Kamu pernah upload ini. Mereka berdua tuh maksudnya siapa? Harusnya kayak kalau nggak salah aku foto. Oh ada slide-nya gitu? Ada slide Tahu slide? sama foto ayah juga. Jadi maksudnya mereka tuh ayah dan bunda. Dan mereka emang orang yang paling berjasa dalam hidupku sampai sekarang juga. Oke. Jadi emang nggak bisa milih antara ayah dan bunda, mereka sama lah. Karena kalau nggak ada mereka, ya nggak ada Bunda Maya dan Ahmad Dhani kan. Hah? Ya iya, kalau nggak ada mereka berdua, ya kan berarti nggak ada Bunda Maya dan Ahmad Dhani. Kalau Tapi nggak kamu tahu nggak? Kalau nggak ada kamu acara ini tetap jalan.
Ya kan saya ngomong kalau nggak ada mereka, kan Ya, iya. berarti nggak ada Ya, iya. itu, Pak. Ya itu yang dibahas bukan masalah itu ya, Iya. tapi masalah. Jadi gitu, Pak. Duh kok gitu? Kalau nggak ada saya tetap jalan juga. Iya, malah lebih booming. Nah, ini tanpa sepengetahuan L, kita akan jeda setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di CLBK. Jadikan aku yang kedua, buatlah diriku bahagia, walaupun kau takkan pernah ku miliki selamanya. Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Kau buat aku bimbang, kau buat aku gelisah, ingin rasanya kau jadi milikku. Wah, rasanya memang selalu ingin memiliki CLBK Cak Lontong blak-blakan. Waduh, ya, kita dari tadi nggak bisa ngasih minum. Iya. Dapur belum jadi. Semua bintang tamu nggak ada. Biasanya kan bintang Iya, tamu ada biasanya. minum apa gitu. Mohon maaf. Nah, tapi Nggak ini bisa. pertanyaan termasuk pertanyaan cepat. Iya, yang mana, Pak? Ini Oke. pilih minum atau makan? Jawab. Iya, Minum udah. atau makan? Minum deh. Ah, Karena makan seret juga kalau nggak minum. benar. Minum yang panas atau dingin? Dingin. Dingin yang manis atau tidak manis? Manis. Mohon maaf, itu semua kriteria kita nggak punya. Enggak pengen nanya. Coba kalau tadi milih yang panas. Iya, Coba milih ada. yang panas. Ada. pahit, yang- nah. Milih makan ada, dia milih minum. Kalau tadi ngomong yang laki-laki tadi, Iya. nah bandnya laki-laki. Sekarang apa kesibukan laki-laki masih ada nggak? The laki-laki itu kemarin baru reunian tuh bulan September kemarin. 2022. 2022, terus kemarin sempat main di JIS, itu cukup menumbuhkan rasa keinginan kita untuk berkembali. Yang di Bandung kemarin? Iya itu yang September itu. Oh iya. Oh itu reuninya yang di Bandung itu? Iya, akhirnya setelah itu kita melihat, oh kayaknya musik udah mulai naik lagi nih. Karena dulu kan kita stop karena industrinya lagi kacau. Turun. Kayak Dewa bikin lagu sekeren apapun tetap kalahnya sama lagu yang menye-menye lah gitu ya katanya. kan. Jadi akhirnya kita kayak, ngapain lah kita bikin lagu bagus-bagus kalau nggak laku. Akhirnya sekarang industri musik udah mulai kembali naik dan menumbuhkan gairah kita bermusik Sosial lagi. media juga lagi Iya, kencang dan ya. akhirnya kemarin kita udah berunding, kita akhirnya udah sempat bikin demo dan insya Allah rilis mungkin pertengahan tahun ini lah. Ada nggak pengen kerjasama dengan, kan kalau lihat personil Dewa itu udah kayak keluarga nih. Karena ada anaknya Mas Andra, itu kan juga musisi juga. Pengen nggak digabung gitu jadi? Belum tahu sih, mungkin ya. Iya. 60% mungkin, tapi kita juga kita sendiri masih bingung konsepnya juga. Kita bertiga itu kan, aku drum, Dul bass, Al gitar. Aku menyarankan gimana kalau aku gitar juga, jadi kayak The Beatles gitu, kita bertiga di depan. Oke. Al gitar, aku gitar, Dul bass, belakang biar band aja tuh, yang ngedrum, yang piano. Jadi kita bener-bener frontman lah. frontman-nya bertiga. Diterima nggak tuh sama Al sama Dul? Cuman Betulan. si Dul sih nggak terima ya. Cuman enaknya sekarang kita udah ya diskusi aja, lebih ke itu. Makanya kita juga beberapa personil agak bingung, kita sendiri bertiga aja belum Pasti nih, belum pasti kita juga pegang iya. apa nih? Sebenarnya kalau L sendiri lebih cenderung genre musik apa yang suka? Kalau aku sih sukanya sebenarnya aku anaknya rock and roll sih. Oh, rock and roll. Kayak Elvis Presley. Dia rock and roll itu. Tapi dia yang rock and roll. Nah. Ya, ya, ya. Beatles. Contohnya siapa? Contohnya kalau band seperti apa gitu? Rock and roll tuh yang ya ada lebih... Oasis, Led Zeppelin. Led Rata-rata Zeppelin itu favoritku tuh. rock metal gitu sih. Karena mungkin dari kecil udah sama Sering Sering bapak dengar itu. kalau ayah sendiri yang sering diputer misalkan Aku tahu kalau itu. apa? Queen. Iya kan? Yang paling Itu sering paling diputer. Dulu kita pernah ada, mas saya kan kalau dulu kan tidur bertiga ya sekamar. Zaman kita masih umur 6-7 tahun. Bertiga itu siapa aja? Kamu, Al, Eldul maksudnya? Iya. Oh. Terus
ayah tuh setiap malam, aku baru inget juga, dia selalu pas kita tidur, dia nyetelin lagu The Beatles, kayak 60-an lagu di play full, jadi kayak selama kita tidur 8 jam tuh, lagu itu muter lagu Beatles. Jadi mungkin kerekam, jadi kita mudah untuk mencernanya lagi ketika kita mendengarkan Beatles gitu-gitu. Jadi emang udah dari dulu udah apa namanya? Apa istilah kalau ada nih Dicekokin. ya dicekokin lah lagu itu. dicekokin. Di stimulus. Di stimulus. Stimulus itu kalau tidak secara langsung. Ya, itu Kalau jadi ini- akhirnya seneng Beatles. Kalau aliran tadi kamu Al, El dan Dul tuh sepakat sama yang disuka atau beda-beda juga? Beda-beda sih. Kayaknya juga setiap umur dan tahun beda-beda deh. Kayak misalkan umur 15 sampai 17 fasenya suka apa. Umur 17. Pindah-pindah gitu. Iya. Kamu nggak ngerasain pindah-pindah juga gitu berarti? Iya kayak dulu aku SMP kegila-gilaan The Beatles. Udah terlalu tergila-gilaan, udah ngulik sampai habis. Akhirnya kan bosen kan, pindah ke Oasis, habis Oasis terus mulai ngulik Britpop. Jadi tergantung usia, cuman ya rata-rata musiknya rock sih. Ya itu masih dalam satu genre juga lah, Genre, karena iya. Oasis kan katanya Oasis tuh The New Beatles juga kan. Iya, iya. Penerusnya Beatles. Ya rata-rata Britpop lah, makanya aku juga kenapa kuliah di Inggris, salah satunya musikku tuh apa namanya, kiblatnya ke Inggris. Ada yang suka musik jazz? Aku sama Al suka. Dulu? Dulu biasa aja dia. Kalau Al tuh dia lebih fleksibel, dia bisa dengerin metal, bisa dengerin jazz, tiba-tiba dengerin EDM. Dia lebih fleksibel kalau si Al. Jazz tuh lebih Tapi memang cocok sih ya kalau jazz gitu. Ada Al Jarreau dulu kan. Iya, Al Jarreau. Jazz itu. El Rumi. tapi jarang Pak orang suka. Jazz, Dul. Lah memang nggak cocok. Namanya sudah. Tapi jarang orang suka jazz itu, jarang banget Pak orang suka jazz itu. Kenapa? Dibanding dengan kayak konser-konser band gitu kan yang hadir mesti wah banyak gitu. Kalau jazz tuh kadang Lebih segmented dia. segmented gitu. Pak. Setahu saya dulu kan bapakmu tuh udah awalnya ngejazz musiknya tuh. Iya, kalau nggak salah Dewa tuh sebelum jadi Dewa tuh downbeat kan, itu mesti Downbeat. jazz juga, Cik Korea. Ya tuh. Dan Ya. memang seusia itu lagi Iya, ngetren yang seusia bapakmu ya Cik Korea yang macam gitu. Iya. Tapi itulah bedanya memang seni itu harus ada bakat, harus ada jiwa di Iya, situ. dan menurutku juga nyanyi nggak harus bagus sih atau nggak harus tinggi, yang penting musisi itu kan musiknya yang dinilai. Kalau kayak aku ngeliat Coldplay gitu ya, menurutku suaranya Chris Martin itu biasa aja. Biasa aja. Nggak ada yang spesial, cuman musiknya tuh keren banget. Musiknya keren banget, tapi suara dia khas, tinggi nggak tinggi-tinggi amat, ya itulah jadi musik, nggak perlu suara yang terlalu bagus-bagus amat. Coldplay itu Yang ya. penting musiknya keren. Nah kalau memandang ini apa ada pikiran juga sebenarnya suara bapak gua ini biasa-biasa aja tapi musiknya keren. Ada nggak pikiran itu? Ada sih, memang ayah suaranya biasa-biasa aja. Karena Iya, bukan iya. vokalis memang. Iya kan? tapi kan ada Iya. nyanyi juga kan. Iya, Mungkin ini Ahmad Dhani kalau lihat jadi sedih juga. Ternyata anak saya nggak nganggap suara saya bagus. sekarang udah lumayan lah. Sekarang udah lumayan. Tapi Aduh. tenang aja, dan Iya, sekarang udah iya. lumayan katanya. Ya, makanya banyak belajar ya, Dhani ya. Suara maksudnya vokal Iya, itu iya, dilatih. iya, iya. A, I, U, E. Nah, itu vokal, suara vokal bukan konsonan ya. Iya, iya. Suara vokal kan gitu. Jadi nggak boleh ngomong konsonan. Awe, I, oh iya. Nah, itu vokal doang. Iya, vokal. Namanya vokal, nggak ada konsonan. Tapi mohon maaf, yang namanya bakat itu seperti tadi bilang, bakat itu kalau seseorang punya bakat dan dia menekuni itu pasti akan effortnya akan lebih mudah untuk mencapai sukses. Betul. Kamu setuju nggak itu? Setuju. Kayak si Dul tuh, dia kan dari SMP, SMA dia udah mulai bikin lagu. Kuliah dia nggak kuliah, tapi selama nggak kuliah itu dia bikin musik, produksi musik dan tetap produktif. Akhirnya di antara Aldul yang paling jago musik ya si Dul. Oh, Kemarin kalau kayak- semua alat musik semua bisa? Kayak konser Dewa 19 pas ayah lagi di dalam Itu. pesantren. Si Dul yang Dul gantiin, yang gantiin, iya. ya, Dul yang gantiin. benar. Tapi walaupun ada Al, ada Dul, tapi menurut saya yang paling sulit itu L. Karena L adalah Dalam hal apa ini? L kan anak kedua. Terus? Anak kedua itu paling sulit. Karena apa? Kalau dia lahir kecepetan, dia bisa jadi anak pertama. Kalau dia lahir terlalu lambat, bisa jadi anak ketiga. Kalau dia nggak lahir, nggak jadi anak. Nah, jadi kalau dia untuk jadi anak kedua, itu harus pas loh. Terlalu cepat bisa jadi anak pertama, terlalu lambat bisa jadi anak kedua. Itu dulu kok bisa pas jadi anak kedua tuh Tapi gimana? kuncinya adalah karena kalau aku lihat dia tak pinter. Kenapa? Karena dia memilih timing lahir setelah Al.
Dan dia tahu kalau Al itu anak pertama. Iya tahu. Coba kalau Al itu anak kedua, dia jadi anak ketiga. Nah iyalah pastilah. Berarti itu pasti pintar. Harus tahu gitu kan. Cuma memang El Rumi ini ya nggak semaco menurut aku ya. Kamu nggak semaco bapakmu. Kenapa Pak? Bapakmu itu kan jarang bicara, selalu berkarya ya kan. Iya. Kalau El ini kayaknya banyak bicara. Terus? Kalau namamu diganti jangan El Rumi gimana? Apa? El Rumpi. El Rumpi. Itu kalau banyak omong itu El Rumpi. Banyak ngobrol gitu. Kalau agak misal mikir banyak masalah, Apa kira-kira? jangan El Rumi. Tapi El Rumit. susah. Itu susah, Atau banyak kalau pikiran. mungkin yang gitu. orangnya lebih introvert, Iya. nggak suka bergaul, Iya. nggak suka pergi-pergi. Apa jadinya? El Rumah. Pasti rumah. Tapi kamu itu sekolah oke. Dia kan tampang keren. Iya. Tapi kok masih jomblo? Nah, itu. Closing pertanyaan yang sangat bagus sekali. Masih jomblo gitu. Nah ini bisa kamu jelaskan nggak kenapa? Itu pilihan kamu atau kamu menikmati atau memang belum? Pilihan aja sih kayaknya. Emang lagi menikmati waktu sendiri, lagi menikmati kerja, lagi menikmati nabung, dan sebagainya. Jadi kayaknya lagi belum perlu distraction dari wanita kayaknya. Kalau tipe sebenarnya yang gimana, El? Tomboy atau manja? Yang penting ngobrolnya nyambung aja sih kalau aku. Karena kan nanti tua itu kan, kita kan pasti keriput. Iya. Kalau ngobrolnya nggak asik, udah keriput nggak asik lagi kan. Terus ngapain kita duduk berdua Iya. di taman, yang penting- ngomong nggak nyambung, orang tua-tua gitu kan. Yang penting ngobrolnya nyambung aja sih. Iya. Bener-bener. Yang intinya memang jangan dipaksa ya. Iya. Dalam hal apapun jangan dipaksa. Dalam hal berkarya, dalam hal punya cita-cita, bahkan dalam hal memilih pasangan, yang penting jangan dipaksa. Thank you ya udah Sama-sama. main ke CLBK. Sama-sama. Mohon maaf kalau nggak thank you. ada Sama-sama. suguhan ya. Memang kita itu ini biar kamu kangen lagi. Karena ini ya. tayangnya puasa, jadi kita nggak. Kamu semua. kita biarpun tayang puasa kan kita tayangnya jam 9 malam boleh makan. Ah, gimana sih? Alasan aja dulu Pak. Tapi ini syutingnya kan pas enggak ya? Enggak. Jadi mudah-mudahan apa yang kita obrolin di sini kurang bermanfaat ya. Nah, karena namanya kurang kan selalu pengen nambah. Kayak tadi kalau kangen pengen ketemu. Kangen pengen datang lagi. Kalau kurang pengen nambah. Pengen nonton lagi jadinya. Pengen nonton lagi. Makanya selalu ikuti CLBK Calon Tong Blak-Blakan. Sampai jumpa minggu depan. Berada di pelukanmu mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Berdua bersamamu mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Dipersembahkan oleh